Dari awal sampai akhir perjalanan Argentina di Olimpiade Paris, kiprah Julian Alvarez dan kolega memang dibarengi dengan sejumlah kontroversi. Mereka seolah mendatangi kandang singa yang tengah kelaparan selama berbulan-bulan. Akibatnya, pilar Argentina U23 yang mentas di Olimpiade 2024 harus merasakan berbagai perlakuan yang tak menyenangkan, hingga teror dari publik tuan rumah sebagai dampak atas memuncaknya rasa dendam yang ada di dalamnya. Namun ex-gelandang Barcelona sekaligus pelatih Argentina muda Javier Mascherano memuji sikap para pemainnya di sepanjang turnamen ini bergulir. Ia senang anak asuhnya tak melakukan provokasi terlebih dulu, walau akhirnya terpancing juga saat melawan Prancis kemarin. Mascherano menilai timnya sebagai korban serangan agitatif yang dilancarkan tuan rumah. Sayangnya perjalanan berakhir seperti ini setelah Milot melakukan gestur yang tidak perlu. Orang bisa memahami rivalitas tersebut setelah apa yang terjadi di Qatar, tapi kami tidak ada hubungannya dengan itu. Saya berpesan pada mereka untuk menang secara berkelas, begitupun saat kami kalah, ucap nahkoda Argentina muda tersebut. Sehari setelah pasukannya tersingkir, Mascherano masih merasakan kepahitan yang sulit hilang. Perasaan tersebut timbul karena kemunculan mereka dipayungi harapan besar sebagai unggulan terdepan di turnamen tersebut. Di satu sisi, Argentina juga harus mengevaluasi secara penuh bagaimana kinerja sang nahkoda Javier Mascherano di tim muda. Apakah ia masih layak untuk dipertahankan sebagai juru racik strategi atau justru sebaliknya? Sementara itu, kedua tim memang berlangsung panas dengan tensi tinggi bahkan sebelum laga dimulai. Namun tuan rumah pada akhirnya berhasil menang lewat sebiji gol Jean-Philippe Matata. Sejumlah pihak kemudian menyebut jika Prancis telah membalas dendam pada Argentina atas kekalahan mereka di final Piala Dunia 2022. Waktu itu, Les Blues harus mengubur impiannya back-to-back juara dunia usai kalah adu penalti melawan Argentina via babak adu tos-tosan. Meski begitu, Thierry Henry justru tak menganggap kemenangan timnya atas Argentina di Olimpiade adalah sebuah balas dendam. Pasalnya, skuad besutannya berbeda dengan komposisi para pemain di Piala Dunia 2022 lalu. Kami tidak menganggap pertandingan ini sebagai balas dendam, karena Piala Dunia diadakan bersama tim lain, ucap legenda Arsenal dan Barcelona tersebut. Meskipun terjadi kekacauan pasca pertandingan, Henry juga memuji mantan rekan setimnya Javier Mascherano atas kinerja timnya. Berbicara tentang kemenangan, kami mencoba bermain di antara garis pertahanan tetapi itu sangat sulit. Argentina menguasai bola dan kami hanya bermain dengan serangan balik, pungkas pelatih Prancis U23 itu. Keributan laga Argentina-Prancis di Olimpiade terjadi setelah wasit Ilgiz Tantashev meniup peluit panjangnya. Enzo Milot menjadi biang kerok dari insiden di penghujung laga tersebut. Reaksi ini dipicu karena Milot mengaku terprovokasi dengan nyanyian Enzo Fernandez saat Argentina juara Copa America 2024. Imbasnya, Milot langsung melakukan selebrasi dengan mendatangi bangku cadangan Argentina dan menunjukkan gestur mengejek. Sejumlah pemain La Albiceleste pun langsung tersulut emosi dan mengejar Milot sampai ke lapangan. Pemain Prancis ini akhirnya diganjar kartu merah akibat tindakannya tersebut. Menariknya, sang gelandang tak menyesal usai memicu kericuhan di akhir laga ini. Alih-alih merasa bersalah, Milot justru mengkritik keputusan pengadil lapangan atas kartu merah yang didapatkannya. Saya merayakan kemenangan di depan bangku mereka. Ya, itu sedikit mengejek. Akan tetapi wasit terlalu kasar dengan memberi saya kartu merah. Kami sedang berada dalam euforia dan ini permainan yang adil karena ini sepak bola. Jika wasit tidak mengerti hal tersebut, maka medali emas sudah dekat, ucap pemain Stuttgart tersebut. Namun di babak semifinal kontra Mesir nanti, Milot harus absen karena hukuman kartu merah di laga kontra Argentina kemarin. Seusai pertandingan, kapten tim muda Argentina Nicolas Otamendi buka suara soal kerusuhan yang terjadi. Ia justru tak menyebut nama Enzo Milot, melainkan Loic Badey. Otamendi bahkan menantang Badey untuk melakukan selebrasi di depan para pemain Argentina dan bukan di depan keluarga pemain. Saya sangat marah karena mereka pergi ke tempat keluarga pemain untuk merayakannya.
Si badai-badai itu jika ingin merayakannya, dia harus datang kepada kami dan kami akan menyelesaikannya di sana. Tugas kompatriot Lionel Messi tersebut. Sementara itu, bek tengah Prancis Presnel Kimpembe memecah kebisuannya di media sosial dengan menebar emoji tertawa. Para penggemar menduga bahwa unggahan itu merujuk pada kemenangan Prancis atas Argentina di Olimpiade. Terlepas dari semua itu, terdapat satu pertanyaan besar di benak publik tentang rivalitas Argentina dan Prancis. Mau sampai kapan panasnya tensi antara kedua negara akan berlangsung? Akankah rivalitas ini juga bakal merembet sampai keluar lapangan? Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.